teman-teman di rumah menemani kita di saat pandemi. Mungkin teman-teman suka bingung tuh, sampai mungkin harus belanja yang pakai trolinya mungkin penuh, bertroli-troli, sampai mungkin isi mallnya sudah mau habis, sehingga teman-teman yang lain tuh nggak kebagian nih. Sombong amat. Nah, ini ada tips dari aku, apa aja sih yang memang perlu kita simpan, perlu kita siapkan di rumah selama masa pandemi ini, sehingga kita nggak perlu sering-sering nih keluar rumah teman-teman. Nah, yang pertama, pasti mungkin ibu-ibu di luar sana tentunya biasa kita beli yang namanya minyak goreng. Minyak goreng ini penting banget karena memang tiap hari kan kita pasti menggunakan ini, gitu ya. Baik itu hanya untuk membuat sayuran atau mungkin membuat goreng-gorengan di rumah biar lebih sehat. Nah, kita pakainya sangkol nih di rumah. Kalau itu expirednya biasa ada di sebelah sini, ini masih lama sampai dengan 2023. Nah, kenapa kita pilih sangkol? Karena kita udah 5 tahun nih pakai sangkol, dan kalau pakai sangkol itu biasanya kita tuh nggak gampang batuk, karena kan yang paling kita takutin di saat pandemi ini kan sakit tenggorokan, batuk-batuk. Nah, makanya kita pilih sangkol nih. Minyaknya seperti yang di iklan tuh teman-teman, melalui 2 kali penyaringan, kemudian minyaknya bisa diminum gitu. Nah, selain dari minyak goreng, biasanya kita itu akan sediain gula pasir. Pasti teman-teman semua selalu mengambil ini ya, karena ini termasuk bahan makanan pokok juga. Jadi saat kita kondisi pandemi itu kan biasanya butuh manis-manis gitu, manis-manis biasa mungkin ini bisa digabung untuk buat teh. Karena mungkin kita orang Indonesia ya, kita pasti suka dengan teh. Nah, kalau kita biasanya pakai teh sosro itu karena mungkin udah dari dulu senang banget sama teh ini, jadi kayak mau ganti ke teh lain itu berat gitu. Dan harganya juga terjangkau teman-teman, nggak terlalu mahal. Betul. Nah, untuk gulanya kita biasa pakai gula pu, tapi kalau mungkin teman-teman yang lain ingin gula yang lebih murah, nanti bisa gula yang lain, yang penting gulanya sehat. Masa berlakunya juga jangan lupa diperhatiin teman-teman waktu beli, expirednya masih lama atau enggak. Ini masih samlingan 2022 ya teman-teman, jadi masih lama. Nah, selain gula pasir, kemudian teh, kita juga biasa membeli yang namanya tepung terigu sama juga tepung beras nih. Biasanya mungkin ibu di rumah itu kan suka bikin kue gitu ya. Nah, kalau kita kebetulan karena nggak bisa bikin kue, jadi kita sederhana aja. Kalau mau bikin tempe goreng atau mungkin tahu goreng, mau bikin bakwan, kita perpaduan ya. Ini kita biasanya pakai bumbu sendiri, jadi kita campur antara tepung terigu sama tepung beras, itu nanti kita kasih bumbu aja sendiri gitu. Atau mungkin bagi teman-teman yang suka makanan yang praktis, artinya nggak mau ribet gitu ya, ulek bumbu sendiri, nanti bisa beli bumbu racik untuk goreng-gorengan gitu, biar lebih sehat di rumah. Nah, untuk yang selanjutnya biasa selain minyak, kemudian gula, tepung, biasanya teman-teman juga pasti akan beli telur ya. Kita orang Indonesia itu telur itu gimana ya, selain praktis memasaknya gitu ya, tinggal didadar atau diceplok atau mungkin diolah menjadi makanan yang lain, itu sangat cocok di lidah kita sebagai orang Indonesia. Dan ini kita biasa stok telur, di belakang masih banyak, jadi kita lihat karena yang segini ya jumlahnya. Dan selain telur, kita juga biasa beli merica. Nah, merica kita kebetulan belinya besar, dan ini mericanya yang masih utuh, yang belum jadi serbuk. Mungkin untuk teman-teman yang repot, nggak mau ngeblender lagi, kemudian nggak mau ngulek-ngulek capek, nanti bisa beli yang sudah kemasan bubuk aja. Sekarang udah banyak di supermarket. Tuh. Nah, kemudian yang kedua, biasanya itu kalau masak-memasak, selain gula pasir, selain minuman, ini juga kita beli juga gula merah. Gula merah ini manfaatnya banyak juga, kita bisa pakai untuk masak sayuran setiap hari. Kemudian mungkin mau bikin minuman, misalnya minuman jahe, jahenya alami beli sendiri, kemudian bisa dicampur juga dengan minuman asam Jawa gitu. Nah, kalau mungkin teman-teman mau bikin sayur lodeh atau mau bikin makanan yang berbahasa santan, itu juga perlu disiapkan di rumah gitu. Nah, jangan lupa juga untuk bumbu dapurnya seperti garam, itu juga harus siapkan di rumah gitu. Nah, pada saat kondisi mungkin kita lagi kepepet nih teman-teman, kadang-kadang aduh udah malas masak, udah pandemi, terus malas banget keluar rumah. Nah, teman-teman bisa sediakan nih Indomie. Nah, kita biasanya konsumsi Indomie itu kan banyak ya rasanya,
Nah, kebetulan kita biasanya belinya ini nih, ada rasa soto, kemudian ayam bawang, terus ada yang mungkin suka yang indomie goreng, nanti bisa beli yang indomie goreng. Jadi sediakan secukupnya di rumah, jangan terlalu banyak supaya teman-teman yang lain di rumah juga kebagian juga. Jadi jangan beli sampai bertroli-troli, ternyata pas udah sampai rumah itu nggak kemakan. Justru nanti malah kayak mubazir jatuhnya, sampai kedaluarsa, sampai dibuang-buang gitu. Nah, selain itu kita juga bisa beli bihun, ya kan. Kita biasanya konsumsi jagung karena bihunnya ini lembut, jadi nggak cuma dimakan untuk dewasa. Bagi kita ibu-ibu yang sudah punya anak itu kan bisa lebih mudah gitu, ketika mungkin kita lagi capek gitu kan, masak setiap hari, kita bisa olah si bihun jagung ini gitu. Nah, selain itu mungkin selain bahan makanan pokok, kalau kita di rumah mungkin selama pandemi itu kan kita sering WFH tuh, kadang-kadang mungkin harus begadang, waktu kerjanya mungkin lebih banyak daripada kita di kantor. Itu kita bisa sediakan kopi nih teman-teman. Ya mungkin kalau yang nggak suka gode bisa dipakai kopi yang lain, kopi yang mungkin kayak luwak white coffee atau mungkin coffee mie gitu. Nah, kita yang ringan-ringan aja kopinya ya, pakai yang gede. Oke, terus ini ada juga. Nah, ini untuk yang mungkin ribet gitu, mau olahan jahe sendiri, mungkin mau yang lebih praktis, teman-teman juga bisa beli anget sari wedang jahe. Ada juga yang dicampur susu, kalau nggak terlalu suka bau jahenya yang menyengat, bisa dicampur dengan susu, itu rasanya juga sama-sama enak. Nah, ini adalah sharing dari bahan-bahan yang kita perlu siapkan di rumah, kita sediakan di rumah supaya kita nggak terlalu sering keluar rumah ya teman-teman, dan juga nggak mubazir seperti itu. Nah, selain untuk bahan makanan pokok, kita juga biasa untuk yang punya anak kecil, kita harus sediakan cemilan ya untuk teman-teman, dan cemilannya itu nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh mubazir juga, harus perhatikan masa berlakunya. Nah, karena aku ada anakku masih ya 2 tahun lebih, jadi kita harus siapkan pertama adalah susunya. Nah, susunya itu kebetulan aku pakai Silkit. Sejak anakku usia 1 tahun sampai dengan sekarang kita masih setia pakai Silkit gitu. Dan selain mudah juga dibelinya karena tokonya dekat sini, ini juga bagus untuk pertumbuhan anak-anak seperti itu. Nah, selain susu, kan udah 2 tahun itu kan sudah makanannya beragam, nggak cuma susu, cuma memang masih didominasi oleh susu. Jadi kita juga perlu siapkan cemilan yang lain. Nah, biasa karena anak itu suka banget sama sosis, jadi kita satu toples sekalian. Cuman karena itu anak-anak, jadi kita harus batasin ya teman-teman. Jangan kita taruh sembarang di tempat meja atau mungkin di ruang tamu yang bisa dijangkau dengan mudah sama anak-anak, karena meskipun ini disarankan untuk anak-anak, tapi nggak boleh berlebihan juga, harus secukupnya kita kasih konsumsinya ke anak-anak itu. Nah, terus yang selanjutnya kita sedia keju juga. Keju ini untuk apa? Biasa kalau anak-anak itu kan paling mudah makannya pakai telur dadar atau mungkin telur yang dicampur dengan kecap gitu ya. Nah, supaya rasanya lebih gurih, biasanya kita pakai keju supaya rasanya nggak terlalu asin-asin, karena biasanya anak kecil itu nggak terlalu suka makanan yang terlalu asin ataupun yang nggak ada rasanya gitu. Terus juga ada jelly. Nah, anak kecil nih paling suka banget biasanya jelly, cuman memang sama seperti tadi ya, untuk yang sosis juga ini nggak boleh dikonsumsi terlalu banyak, secukupnya aja. Kita sebagai orang tua juga harus bisa membatasi konsumsi makanan untuk anak-anak kita, nggak boleh terlalu berlebihan. Meskipun saat pandemi ini memang kita disarankan untuk banyak makan supaya imun tubuh kita pun kuat gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, karena anakku tuh suka banget sama yang berbau coklat, dan teman-teman tahu ya kalau yang berbau coklat itu kan kalau konsumsi setiap hari nggak bagus, jadi kita harus tetap batasin. Nah, kebetulan dia juga suka untuk wafer ini, kadang-kadang dia beli yang nabati atau mungkin yang Tenggo, tapi tetap kita harus batasi konsumsi setiap harinya. Itu ini juga yang dewasa juga bisa makan yang ini ya teman-teman, nggak cuma untuk anak kecil aja. Terus, nah ini ada juga nih dari coklatus juga, karena ini berbahan dasar bukan berbahan dasar, ada campuran coklatnya, jadi anakku suka. Tapi ya tetap ya teman-teman, kita harus membatasi konsumsinya biar anak kita juga tetap sehat.
Nah, yang terakhir kita ada sedia susu juga. Jadi kalau misalnya pagi-pagi mungkin anak kita belum ingin makan nasi, kita bisa buatkan susu ini. Biasanya dicampur sama roti tawar, dan kadang-kadang yang besar juga kan sekalian ya, kalau misalnya kita lagi malas masak, mungkin mau sarapan roti dulu, kita bisa bikin gitu. Nah, mungkin itu aja sih teman-teman tips dari aku. Jadi kita perlu siapkan bahan makanan yang seperlunya aja, secukupnya aja, yang bisa kita konsumsi di rumah. Jadi pas kita beli nih di supermarket atau mungkin di mall, itu nggak terlalu berlebihan, jadi jatuhnya jadi mubazir. Teman-teman yang lain mungkin yang membutuhkan di luar sana jadi nggak kebagian ya teman-teman ya. Itu aja dari aku, terima kasih.